Sama seperti Suke tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar sepasang langkah lembut mendekatinya. Dia sadar dan melihat ke seberang. Di bawah cahaya lembut bulan, Flaming Sun Princess berjalan anggun. Dia memiliki sikap tenang di wajahnya saat tangannya yang pucat memegang 2 botol anggur. Suke. Dia memanggilnya dengan lembut, suaranya terdengar lembut dan meminta maaf. Dia kemudian dengan hati-hati berjalan ke tempat dia duduk. Dia kemudian berbicara dengan tenang, "Putri ini tahu kamu membenci keluarga Ji aku. Tapi ini adalah dunia di mana kemenangan yang kuat atas yang lemah. Ketika kamu tidak berdaya, kamu akan diputar-putar di sekitar jari-jari yang kuat. Bahkan kekuatan kehidupan dan kematian tidak bisa diputuskan sendiri. Persis seperti itulah yang dirasakan putri ini saat berada di hadapanmu." Petik 2. Namun, 6 tahun di mana kita bersama, aku tidak bisa sepenuhnya lupa. Karena itu aku akan bersulang untuk memutuskan hubungan suami dan istri kita sekali dan untuk semua. Sehingga ketika kamu akhirnya membunuhku, kamu tidak akan tahan judul pembunuh istri sebagai hasilnya. Setelah selesai berbicara, dia kemudian menyerahkan kendi di tangan kanannya ke Suke. Guci di sebelah kanannya berisi anggur Korean yang. Guci di sebelah kirinya hanyalah anggur biasa. Kedua anggur ini terlihat dan berbau sama. Tapi yang dia tawarkan diracun? Meskipun Suke tidak tahu, dia tidak akan secara buta menerima kendi anggur itu. Dia menatap erat pada Flaming Sun Princess dan memperhatikan bahwa dia tidak memiliki emosi di wajahnya sama sekali. Dia kemudian memalingkan muka dan sepenuhnya mengabaikannya. Jantung Flaming Sun Princess berkibar. Tatapan Suke begitu dingin dan sedingin es, membuatnya benar-benar lengah. Mungkinkah putri ini menebak dengan salah? Apakah dia sudah membuang hubungan mereka sejak lama? Itu tidak mungkin. The Flaming Sun Princess tidak berani menyerah dan bertanya sekali lagi. Apakah alasan kamu tidak mau minum anggur ini adalah karena kamu takut aku akan meracuni kamu atau bahwa kamu masih kesal tentang apa yang terjadi di masa lalu? Suke bergumam pada dirinya sendiri sebelum tertawa dingin, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan pernah minum anggur dengan 2 tipe orang. Tipe pertama adalah orang mati dan tipe kedua adalah low down scums. Kamu kebetulan memenuhi keduanya kriteria, jadi mengapa aku harus minum dengan kamu? Petik 2. Kamu. The Flaming Sun Princess sangat marah. Sebaiknya kamu jujur sekarang sebelum aku memutuskan apa yang harus dilakukan denganmu dan menghargai beberapa saat terakhir hidupmu dan merenungkan semua kekejaman jahat yang telah kamu lakukan. Suke memarahinya dan tertawa mengejek. Benar-benar lelucon. Kakakmu ini sudah membaca komik dan novel bertahun-tahun di internet. Apakah kamu pikir semua itu sia-sia? Mengapa kamu secara acak datang ke sini dan membawa aku minum anggur? Aku 100% yakin itu beracun. Satu-satunya kesalahan yang aku buat adalah tidur denganmu. Sekarang yang aku inginkan sebelum kematianku adalah memutuskan semua hubungan denganmu. Kenapa kamu tidak bisa mengabulkan permintaan terakhirku? The Flaming Sun Princess bertanya dengan gigi terkatup. Alis Suke berkedut ketika bibirnya melengkung membentuk seringai menyeramkan. Dengan situasi kamu saat ini, kamu tidak memiliki tawar-menawar untuk mengajukan permintaan aku. Tetapi aku setuju untuk memutuskan semua ikatan sebagai suami dan istri dengan kamu. Berikan aku anggur. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan. Ekspresi The Flaming Sun Princess tetap netral, seolah-olah dia memiliki 1000 tahun musim dingin di wajahnya. Dia kemudian menyerahkan Suke anggur yang dipegang di tangan kanannya. Suke tidak terburu-buru untuk meminumnya. Dia memanggil sistem dan berteriak di kepalanya, "Sistem, periksa apakah anggur ini diracuni." Ding! Cek sudah lengkap. Ini adalah anggur Korean yang. Ketika seorang pria meminumnya, dia akan kehilangan semua kekuatan kultivasinya dan tidak akan pernah bisa mengolah lagi. Ketika seorang wanita meminumnya, itu akan sangat menyalakannya. Hasrat seksual. Satu-satunya cara untuk membebaskannya dari itu adalah jika dia tidur dengan seorang pria. Catatan, jika kultivasi pria lebih tinggi dari miliknya, pria akan menyerap semua kekuatan dan kemampuan kultivasinya, tetapi tidak akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Titik kurung tutup. Sialan. Aku tahu ada yang salah dengan anggur. Sistem, apakah ada metode untuk menukar anggur di tangannya? Tanya Suke di kepalanya. Karena bahkan anggur ini akan membahayakan seorang wanita, dia menganggap kendi anggur yang lain tidak akan berbahaya. Ding. Jika kamu menghabiskan 30 babak poin sulit, kamu bisa membeli swapping talisman yang bisa menukar kedua anggur ini. Sistem menjawab.
Aku ingin membeli satu. Juga, bantu aku mencari racun yang akan memberiku kendali penuh atas hidup dan mati seseorang. Suke mencibir dan membeli jimat swapping tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, sistem mengungkapkan halaman baru bersamanya dengan berbagai jenis racun. Salah satu dari mereka secara khusus menarik perhatian Suke. Corpse Devouring Pill. Pil dikendalikan oleh pikiran tuan rumah ini. Jika ada yang mengkonsumsi pil tersebut, tuan rumah hanya harus berpikir untuk mengaktifkannya agar pil tersebut dapat larut dalam tubuh korban. Kemudian akan membiarkan jiwa melahap cacing keluar dari pil dan menyebabkan korban meninggal secara tragis. Pil ini hanya berfungsi untuk korban tingkat kultivasi di bawah panggung bayi asli. Terlepas dari tuan rumah ini, tidak ada orang lain yang akan dapat mengendalikannya. Harga, 50 poin sulit. Bahkan ketika Jiwan King ini mendekati kematiannya, dia masih mencoba untuk bermain trik. Maka aku akan bermain denganmu. Karena kamu menikmati anggur keracunan, aku akan menunjukkan kepadamu apa racun yang sebenarnya. Sistem, aku ingin membeli 2 dari pil ini. Petik 2. So, lampu putih menyala di layar dan persediaan Suke memiliki item tambahan yang ditambahkan. Dia buru-buru mengambil jimat swapping dari inventaris dan mengaktifkannya dalam pikirannya. Tanpa ada yang memperhatikan, ia berhasil menukar isi anggur secara diam-diam. Segera setelah itu, ia bahkan mengecek dengan sistem dan menegaskan kembali bahwa kendi anggurnya saat ini tidak diracuni. Suke, apakah kamu masih takut bahwa putri ini meracuni anggurmu? Apakah kamu ingin meminumnya atau tidak? Itu terserah kamu. Tapi aku akan menguras kendi aku terlebih dahulu dan memutuskan ikatan perkawinan kita mulai saat ini. Melihat Suke ragu-ragu, Flaming Sun Princess agak cemas dan buru-buru mengangkat anggur ke bibirnya dan memiringkan kepalanya kembali sebelum mengeringkan seluruh kendi. Cahaya bulan yang lembut menyinari lehernya yang halus dan lembut. Mungkin karena dia terlalu bersemangat untuk minum, tetesan anggur keluar dari sudut bibirnya dan menggulung dagunya. Lebih lanjut menetes ke lehernya dan menodai jubah putihnya. Itu adalah langkah yang sangat seksi tetapi Suke tidak punya waktu untuk mengaguminya. Bibirnya melengkung dan dia menghabiskan kendi anggurnya juga. Seluruh seteguk anggur murni yang baik memasuki mulutnya, mengisi indranya dengan kehalusan dan kekayaannya. Dia kemudian menelannya dan merasa sangat nyaman. The Flaming Sun Princess menyaksikan Suke menghabiskan gelas anggurnya. Alis rajutannya akhirnya rileks dengan tanda kelegaan yang jelas. Dia kemudian menyeka sudut mulutnya dengan punggung tangannya dan menunjukkan senyum. Suke, sepertinya kamu belum banyak berubah. Kamu masih orang naif yang sama dari sebelumnya? Dia tertawa. Suke pura-pura tidak mengerti saat dia mengerutkan kening dan menjawab, apa maksudmu? Putri, pada saat ini, Zixuan berjalan mendekat, wajahnya penuh kerutan. Dia memandang Suke sekali ketika rasa kasihan dan penyesalan terukir di dalam pupil matanya. The Flaming Sun Princess memandang Suke dengan dingin dan tersenyum tanpa rasa takut. Suke, putri ini harus berterima kasih karena telah menyelesaikan masalah pembunuh iblis langit mengejar kita. Meskipun aku tidak tahu perubahan apa yang telah kamu alami selama beberapa bulan ini. Untuk bisa berkultivasi lagi setelah dicabut dari akarmu dan kamu berhasil naik ke tingkat yang begitu hebat. Tapi sekarang, semua yang kamu peroleh tidak sia-sia sekali lagi. Petik 2. Begitukah? Tapi kurasa tidak. Suke tersenyum main-main seolah-olah dia tidak keberatan dengan kata-kata jahatnya. The Flaming Sun Princess menyipitkan matanya seolah-olah dia baru saja mendapatkan kembali sikap sombong dan angkuhnya. Dia kemudian berbicara, ayahku membunuhmu terakhir kali. Hari ini, putrinya akan membunuhmu lagi. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kubuat membuatmu minum? Suke berkedip, tentu saja aku tahu. Ini anggur Korean yang. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Flaming Sun Princess berubah menjadi sangat terkejut seolah-olah dia yang direncanakan dengan baik telah gagal. Wajahnya membeku ketakutan. Bahkan Zixuan yang berdiri di sampingnya membuka matanya dengan tak percaya. Suke kemudian tertawa dingin, Jiwan King. Hatimu tidak bisa semakin gelap. Kamu sudah melakukannya sekali saja. Rupanya, itu tidak cukup bagimu dan kamu harus membunuhku untuk kedua kalinya. Jika amarah aku sama seperti di masa lalu, kamu akan menjadi wanita mati. Namun, aku berubah pikiran. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi pada kamu setelah kamu mengonsumsi anggur Korean yang kamu sendiri. Petik 2. Apa yang kamu katakan? The Flaming Sun Princess terkejut.
Dia memandang Suke dengan terkejut ketika tubuhnya berayun dengan goyah dan dia mundur beberapa langkah. Ekspresi Zixuan jatuh dan dia berteriak kaget, "Suke, kamu. Apa yang telah kamu lakukan?" "Tidak banyak. Aku baru saja menukar anggur kami." Suke menjentikkan beberapa kotoran di bahunya dan menatap mata Flaming Sun Princess saat dia tersenyum. "Menurut apa yang aku tahu, kamu seharusnya merasa sangat panas dan terganggu sekarang dan kamu merasa ingin melepas semua pakaianmu. Luar biasa. Kamu. Putri Matahari Flaming itu sangat marah dan bingung. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sensasi aneh menyalip seluruh tubuhnya saat dia linglung. "Aku sudah memperingatkanmu dengan jelas untuk tidak melakukan lelucon, tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Kamu ingin menjadi pintar. Ini disebut melukai dirimu sendiri dengan tipu muslihatmu sendiri." Suke tertawa ketika dia melipat tangannya dan bersandar di pohon, siap untuk pertunjukan dibuka. Dong! The Flaming Sun Princess bisa merasakan efek penuh dari anggur korin yang meledak di dalam tubuhnya. Rasanya hampir seluruh tubuhnya terbakar dan dia kehilangan semua kekuatannya karena potensi anggur. Dia kemudian jatuh ke tanah saat wajahnya mulai memerah-merah. Bahkan napasnya menjadi acak-acakan. Cila! Dia mulai melepas semua barang pakaian di tubuhnya tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Dia kemudian menarik bagian dadanya, mengungkapkan dagingnya yang pucat dan lembut. Tangannya mulai bergerak di sekitar tubuhnya sendiri. Segera setelah itu, suara seperti desahan mengalir melalui tenggorokannya saat napasnya menjadi lebih berbeda. Apapun penampilan sedingin es dan dingin yang ia kenakan di wajahnya telah benar-benar larut dan menghilang. Zixuan berdiri di samping, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia kemudian berlari untuk mendukung dan menopang sang putri. "Putri, kamu, oh. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zixuan sedang dipeluk erat oleh sang putri dan dicium penuh di bibirnya. Suke terkejut. Ya Tuhan, kekuatan anggur ini benar-benar luar biasa. Bahkan tidak peduli apakah pasangannya lelaki atau perempuan. Sepertinya aku lebih baik bersembunyi jauh. Suke membelai dagunya dan mempertimbangkan apakah dia harus memanjat pohon dan menonton dari kejauhan. Zixuan berhasil membebaskan diri dari cengkeraman Flaming Sun Princess. Dia kemudian memandangi sang putri yang sepenuhnya dikendalikan oleh anggur dan benar-benar tidak responsif terhadap hal lain. Kekuatannya nyaris tidak cukup untuk mengendalikannya. Wajah Zixuan masih memerah ketika dia berdiri dan menunjuk dengan dua jari, yang memancarkan energi inti biru darinya dan berubah menjadi semprotan air jernih. Dia menggambar lingkaran di atas sang putri. The Flaming Sun Princess terperangkap dalam lingkaran bola air yang memiliki rona kebiruan di atasnya. Itu hampir seperti bola pelindung yang dimaksudkan untuk mencegahnya menyakiti dirinya sendiri. Energi air inti, jadi, kamu dari negara air? Suke berteriak kaget. Zixuan menyelesaikan mantranya dan berbalik tanpa daya. Dia menggigit keras bibirnya dan menatap Suke sebelum jatuh berlutut. Suke, Zixuan memohon padamu. Tolong selamatkan putri, dia memohon saat air mata mulai mengalir di matanya. Wajah Suke jatuh ketika dia tertawa dingin. Dia memintanya dengan berpura-pura pintar, kecuali aku ditendang keras di kepala oleh seekor keledai, aku tidak akan menyelamatkannya. Membiarkannya mati dengan cara ini cocok untukku sangat baik. Suke, selama kamu bersedia menyelamatkan putri, Zixuan bersedia untuk mentransfer semua kultivasi dan akar spiritualnya dan menjadi budak dan pelayanmu. Aku akan setuju untuk melakukan apapun yang kamu inginkan untuk aku lakukan. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Zixuan memohon saat air mata mengalir di wajahnya seperti hujan deras, membuat janji-janji yang sulit dipercaya bahwa dia akan menaatinya. Suke tidak tergerak dan menggelengkan kepalanya dengan jelas, level kultivasi dan akar spiritual kamu tidak memberi manfaat bagi aku. Aku juga tidak membutuhkan pelayan atau budak. Apa yang kamu inginkan? Selama kamu bersedia menyelamatkan sang putri, Zixuan akan menyetujui kondisi apapun. Dia terus memohon. Apa? Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar membutuhkan satu hal. Bibir Suke melengkung tersenyum ketika dia berbicara, beri aku peta ke makam kekaisaran negara api dan negara air. Zixuan membeku karena terkejut. Suke kemudian melanjutkan, karena kamu milik bangsa air dan dekat dengan putri, statusmu seharusnya memungkinkan kamu mengakses kedua peta kan? Selama kamu menyerahkan padaku peta makam kekaisaran baik bagi negara air dan api. Country, aku bisa setuju untuk menyelamatkannya.
Petik 2. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan dengan peta makam kekaisaran? Zixuan bertanya dengan curiga. Tidak banyak, aku hanya ingin menjelajahi daerah itu dan melihat apakah ada harta khusus yang bisa aku ambil. Suke tertawa dan menjawab. Zixuan menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu memiliki peta dengan kamu, ada banyak lapisan mantra pelindung. Bahkan pembudidaya tahap transformasi bayi tidak berani masuk tanpa alasan. Begitu seseorang masuk, tidak ada yang memiliki pernah berhasil keluar hidup-hidup. Namun kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu. Beri aku peta saja. Suke menyela. Ada banyak bahaya yang mengintai di dalam kuburan dan Suke menyadari hal itu. Namun, jika dia bisa mendapatkan peta, risikonya akan berkurang lebih dari setengahnya. Zixuan merenung selama beberapa waktu, matanya bersinar seolah-olah dia berada di tengah-tengah proses pengambilan keputusan. Napas putri matahari Flaming yang terkurung yang terperangkap dalam bola air menjadi lebih sulit. Wajah Zixuan memerah dalam warna merah saat dia mengangkat kepalanya dan setuju, aku berjanji bahwa jika kamu menyelamatkan putri, aku akan kembali ke negara air dan mengambil peta makam kekaisaran untuk kamu. Tapi peta api makam desa disembunyikan di dalam aula utama, di mana mantra pembatas ditempatkan. Hanya darah keluarga Ji yang memungkinkan seseorang untuk melewati aula. Itu berarti bahwa di bawah langit, satu-satunya orang yang bisa mendapatkan akses ke peta adalah beberapa pangeran dan putri. Petik 2. Apakah kamu mencoba untuk memberitahuku bahwa peta ke makam kekaisaran dari negara api tidak dapat diperoleh? Jika itu masalahnya, aku tidak dapat membantumu untuk menyelamatkannya. Menyerah pada hasrat seksualnya akan mengambil terlalu banyak dariku dan akan menjadi pengorbanan besar. Suke berbicara. Jika menyelamatkan sang putri bisa memberinya 2 peta makam kekaisaran, Suke akan lebih dari bersedia untuk melakukannya. Selain itu, dia sudah memiliki hubungan pernikahan dengannya sebelumnya. Melakukannya lagi tidak akan berarti banyak. Selain itu, meskipun dia memiliki hati yang jahat dan jiwa yang jahat, fisik dan kecantikannya tidak tertandingi di negara ini. Ketika Zixuan mendengar Suke mengatakan kalimat menyerah pada hasrat seksualnya, dia memerah-merah karena malu. Dia kemudian berbisik, aku bisa meyakinkan putri untuk memberimu peta. Hebat. Pertama, kamu harus makan pil ini. Suke membalik tangannya dan mendapatkan botol berisi pil tunggal. Pil ini disebut Corpse Devouring Pill. Setelah kamu mengkonsumsinya, tidak ada obat penawar untuk itu. Jika kalian berdua memilih untuk mengkhianatiku, hanya satu pemikiran yang diperlukan bagiku untuk membunuhmu. Dan jangan memikirkan bunuh dirimu untuk mengambil jalan keluar yang mudah. Aku akan menelanjangi kalian berdua dan membuangmu di tengah-tengah kota kekaisaran di tempat yang paling ramai. Petik 2. Kamu, Zixuan mendengar ini dan gemetar ketakutan ketika dia melihat Suke dengan tak percaya. Suke mempertahankan wajah tanpa ekspresi saat dia menyerahkan pil padanya, apakah akan memakannya atau tidak, itu sepenuhnya pilihanmu. Aku akan memakannya. Zixuan menggertakkan giginya dan menerima pil itu saat dia menelannya seluruhnya. Dia kemudian menatap Suke dengan memohon, selamatkan dia. Suke menghela napas dalam-dalam, dia mulai merasa aneh karena suatu alasan. Dia melihat bola air transparan dan melihat tubuh batu giok Flaming Sun Princess yang halus. Dia seadil salju dan sepasang kakinya yang panjang saling bergesekan dengan gelisah.